Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya pertarungan Luffy versus Rob Lucci telah berakhir. Dan seperti yang banyak diprediksikan oleh para fan One Piece, jika Luffy akan memenangkan pertarungan tersebut. Yap, seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1070, Rob Lucci benar-benar dibuat babak belur oleh kekuatan Gear 5 Luffy. Namun menariknya, meskipun Rob Lucci sudah diajar habis-habisan oleh Luffy, berkat kekuatan awakening Zoan-nya, Rob Lucci masih bisa bangkit dan sadar kembali. Well, dari sini saja kita bisa menyimpulkan perbedaan level kekuatan yang amat jauh membuat pertarungan tersebut berjalan tidak seimbang. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah agent terbaik milik pemerintah dunia yaitu CP0 tidak akan begitu saja mundur sebelum benar-benar menyelesaikan misinya. Dan hal itu pun dibuktikan pada akhir manga One Piece chapter 1070, di mana rombongan agent CP0 termasuk Rob Lucci benar-benar menguasai para Serafim dan berniat untuk mengepung Pulau Egghead. Selain itu, tentu saja Admiral Kizaru yang sudah tiba di Pulau Egghead akan membuat situasi di Arch Egghead ini benar-benar kacau. Karena seperti yang kita tahu, Admiral Kizaru meminta bantuan untuk segera dikirim kapal perang sebanyak mungkin untuk mengepung Pulau Egghead. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika apa yang diminta oleh Admiral Kizaru ini akan memancing pergerakan dari dua admiral lainnya, yaitu Fujitora dan Admiral Ryukugyu. Jelas hal ini menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Dr. Vegapunk dan membawanya keluar dari Pulau Egghead. Dan satu hal lagi yang tidak bisa kita lupakan, kenapa buah iblis jenis Logia begitu spesial di mata Dr. Vegapunk, sampai-sampai Dr. Vegapunk tidak bisa menciptakan buah iblis tiruan jenis Logia. Apakah mungkin ini juga bisa menjadi sebuah petunjuk jika pengguna kekuatan buah iblis jenis Logia memang tidak bisa diremehkan begitu saja? Well, dari beberapa pertanyaan dan kejadian yang terjadi di chapter 1070, nah, di segmen analisa chapter kali ini, kita akan membahas bersama dan mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, ada desain spesial nih, edisi Nataru, Natal dan Tahun Baru. Yap, desain ini akan didedikasikan untuk mantan Admiral Aokiji Kuzan. Nah, di edisi spesial kali ini, kalian akan mendapatkan satu kaos oversize Kuzan. Ingat oversize ya, model yang sedang kece parah nih untuk meningkatin status wibu kalian. Oh ya, kalian juga bakalan dapat stiker Luffy yang bisa ditempel di laptop, HP, helm, dan juga stiker DNM plus bookmark buku ya. Nah, untuk harga normalnya di 230.000, tapi berhubung ini edisi Nataru, ini hanya menjadi 156.000 saja. Yap, angka yang spesial dengan Sencho kita alias Gomu. Nah, buat kalian yang pengen pemesanan COD dan banyak gratis ongkir, kalian bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, atau lewat WA, klik link yang ada di deskripsi video ya. Yuk, tingkatin status wibumu bersama DNM Merchandise. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari hasil pertarungan Luffy versus Rob Lucci. Nah, apabila kalian perhatikan semua, ada beberapa teknik baru yang diperlihatkan oleh Luffy dengan mode Gear 5-nya. Dan salah satunya adalah Gomu Gomu no White Rocket. Yap, dimana Luffy mampu menciptakan sebuah kacamata dari rambutnya. Jelas kekuatan tersebut memang didasari dari imajinasi pengguna kekuatan buah iblis Hitoi Tonomi model Nika yang sudah berada di titik awakening. Artinya, bukan hal yang tidak mungkin jika kedepannya Luffy mampu menciptakan sesuatu atau sebuah senjata dari bagian tubuhnya atau mungkin dari lingkungan di sekitarnya yang terkena efek dari awakening Luffy tersebut. Nah, untuk lebih detailnya akan kita bahas di next video ya bosku. Lalu selain itu, perlu diingat juga, setiap musuh yang terkena serangan Luffy secara langsung, tubuh mereka pun bisa berefek menjadi elastis. Dan hal itu pun dialami oleh Kaido dan Rob Lucci. Bahkan setelah menerima serangan ini, Rob Lucci saja sampai mengatakan, kekuatan macam apa ini? Artinya sudah sangat jelas ya bosku, kekuatan Gear 5 Luffy memang di luar akal sehat manusia. Dan Mimin rasa, efek elastis tersebut
memiliki semacam rasa sakit yang sangat luar biasa jika diterima oleh targetnya, apalagi ditambah dengan serangan pukulan dari Luffy. Jadi sampai di sini sudah sangat jelas ya bosku, perbedaan level di antara mereka berdua membuat jalannya pertarungan tersebut tidak seimbang. Lalu kemudian apa yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk tentang buah iblis Logia yang menurutnya memang sulit untuk ditiru menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para fan One Piece. Bukankah buah iblis Logia pada dasarnya adalah unsur dari alam, sehingga secara logika buah iblis Logia justru lebih mudah untuk diciptakan? Nah, apabila kita perhatikan, buah iblis tiruan yang telah diciptakan oleh Dr. Vegapunk ini, pada intinya bahan utamanya adalah DNA atau Line X Factor. Itu sebabnya Kaisar Clone yang tahu bahwa Dr. Vegapunk telah berhasil menciptakan Line X Factor, kemudian memanfaatkan penemuan Dr. Vegapunk ini untuk menciptakan buah iblis tiruan, yaitu buah iblis Smile. Perlu diingat juga, Line X Factor ini adalah sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia sejak ratusan tahun lalu. Namun, pihak pemerintah dunia selalu gagal, hingga pada akhirnya telah dikonfirmasi resmi pada manga One Piece Chapter 1070 bahwa Dr. Vegapunk telah berhasil melakukan penelitian tersebut. Dan Dr. Vegapunk menyebutnya sebagai darah hijau. Nah, bahkan apabila kalian perhatikan, di chapter ini juga kalian bisa melihat ekspresi Franky yang sangat terkejut mendengar Dr. Vegapunk telah berhasil menciptakan darah hijau. Dari sini kita bisa menyimpulkan apapun alasan Dr. Vegapunk kenapa dia selalu gagal untuk menciptakan buah iblis tiruan jenis Logia, tetapi kemungkinan besar ini akan menjadi sebuah petunjuk jika buah iblis Logia benar-benar menjadi buah iblis yang spesial. Dan kedatangan Admiral Kizaru ke Pulau Egghead seolah-olah menjadi bukti nyata jika Oda Sensei ingin menunjukkan hal tersebut. Nah, tentu saja kedatangan Admiral Kizaru ini akan membawa sebuah gelombang arus pertempuran besar, dan seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, Admiral Kizaru yang meminta untuk segera dikirimkan kapal perang sebanyak mungkin untuk mengepung Pulau Egghead bukan hal yang tidak mungkin jika apa yang diminta oleh Admiral Kizaru ini akan memancing pergerakan dari dua admiral lainnya, yaitu Fujitora dan Admiral Ryukugyu. Karena seperti yang kita tahu, Admiral Fujitora ini masih memiliki misi dari Sakazuki Akainu untuk membawa kepala dari Mugiwara Luffy. Sedangkan Admiral Ryukugyu yang masih penasaran dengan kelompok bajak laut topi jerami serta ingin menyeret Luffy ke penjara Impel Down, tentunya akan sangat menarik jika ketiga admiral akan berkumpul di Pulau Egghead. Dan hal ini pun semakin membuktikan apa yang dikatakan oleh Oda Sensei pada acara Jam Festa kemarin, bahwa perang terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece benar-benar akan segera dimulai. Well, itu tadi merupakan analisa manga One Piece Chapter 1070. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.